Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di BTS Bincang Teman Sejawat bersama saya Fatima Aulia Fasya Susanto selaku host yang akan menemani teman-teman semua selama beberapa menit ke depan. Nah, di episode perdana BTS atau Bincang Teman Sejawat ini akan mengangkat tema yang pastinya bermanfaat banget buat teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa baru yang masih penasaran dan bertanya-tanya nih, mahasiswa harus ngapain sih Kak? Nah, lanjut aja bersama dengan saya di sini ada Kak Adam yang nantinya akan menemani teman-teman semua selama beberapa menit ke depan. Halo Kak Adam. Hai Kak Imi. Nah, langsung aja nih Kak, bisa perkenalan diri dahulu karena teman-teman di sini pasti penasaran banget nih siapa nih bintang tamu kita kali ini. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, saya Muhammad Adam, panggilan akrabnya Adam. Sekarang saya sebagai mahasiswa semester 5 di program studi hubungan internasional. Jadi salam kenal semuanya dan senang banget saya untuk berbagi perspektif juga sharing pengalaman ke teman-teman semua. Sebelumnya nih FYI ya teman-teman, ternyata saya sama Kak Adam ini satu jurusan di hubungan internasional nih. Jadi kita kayaknya udah ada ikatan di jurusan nih gitu kan. Nah tadi nih yang aku dengar dari Kak Adam ini senang nih berbagi perspektif kepada kita semua. Nah sekarang aku mau dengar perspektif dari Kak Adam tentang mahasiswa itu apa sih Kak menurut Kak Adam? Oke teman-teman semua, jadi aku pengen disclaimer dulu sih. Saya pengen disclaimer dulu sebelum kita jauh ngomongin soal mahasiswa dan perannya. Tapi yang pasti teman-teman harus pahami kalau secara harfiah ya mahasiswa itu mungkin orang yang kuliah atau menimba ilmu di perguruan tinggi. Tapi lebih dari itu teman-teman, banyak banget nih sebenarnya peran mahasiswa yang mungkin nanti bakal kita bahas lebih lanjut kali ya. Iya benar sekali Kak Adam. Nah selanjutnya, karena tadi menurut definisi dari Kak Adam sendiri itu mahasiswa adalah orang yang menimba ilmu di tingkat universitas, maka kegiatan mahasiswa itu selama di kuliah ngapain aja sih Kak? Selama Kak Adam udah 5 semester nih di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sendiri. Oke, sebenarnya banyak banget ya opsi-opsi kegiatan yang bisa teman-teman lakuin selama kuliah. Dan kalau ngomongin soal saya nih, saya udah ya cukup explore di berbagai bidang ya. Mungkin selain aktivitas kuliah seperti biasa, aktivitas akademik seperti biasa, saya juga di organisasi, di kegiatan sosial, habis itu juga mungkin ikut lomba-lomba, publikasi tulisan, dan mungkin beberapa kali coba kesempatan untuk kayak ikut PKM, habis itu juga ikut hal-hal sejenisnya, mungkin seperti itu. Nah selanjutnya aku mau mewakilin pertanyaan dari teman-teman mahasiswa baru yang biasanya masih suka bertanya-tanya dan penasaran. Kan kalau ikutin kegiatan perkuliahan ini kayak semuanya pasti ikutin kegiatan perkuliahan nih Kak. Tapi untuk kegiatan kampus nih, organisasi atau unit kegiatan mahasiswa, Kak Adam selama 5 semester ini udah ikut kegiatan kampus apa aja sih Kak? Bisa dikasih tahu sekarang nih. Boleh banget ya. Oke teman-teman, kalau saya sendiri di 5 semester ini mungkin saya ada ikut beberapa organisasi ya, organisasi kemahasiswaan atau lembaga mahasiswa. Saya ikut di Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Jadi BEM ini ya organisasi yang nantinya bakal ngelayanin teman-teman juga sebagai apa ya, untuk pemenuhan minat bakat teman-teman, habis itu untuk pergerakan sosial politiknya dan juga untuk pengabdian ke masyarakat. Nah, selain dari lembaga kemahasiswaan, saya juga ikut lembaga atau unit kegiatan mahasiswa ataupun yang fokus pada pemenuhan minat bakat. Saya sendiri ikut di 2 UKM teman-teman. Yang pertama ada unit kegiatan mahasiswa LPTQ atau yang bergerak di bidang Quran gitu ya, dan hal-hal yang misalnya seperti tahfidz, tilawah dan segala macam. Saya juga ikut di UKM Bahasa Arab Al-Mujaddid. Nah ini fokusnya pada pengembangan minat bakat di bidang bahasa Arab. Nah selain dari lembaga kemahasiswaan juga saya ikut di UKM, saya juga ikut di organisasi pergerakan teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui sendiri, saya di sini sebagai
anggota dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sebagai kader dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Visipol UMY. Nah, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Visipol UMY ini saya belajar banyak hal ya, baik terkait dengan religiusitas atau kecerdasan spiritual kita semua, habis itu juga intelektualitas atau kecerdasan intelektual, kemudian juga di bagian humanitas ataupun bagaimana memupuk kecerdasan emosional teman-teman. Jadi menarik banget, baik itu di IMM dan organisasi lainnya yang saya ikuti memang benar-benar untuk mewadahi baik saya pribadi untuk untuk turut berkontribusi secara aktif, proaktif dalam kegiatan-kegiatannya, dan ya pokoknya nanti kita bakal bahas juga kali ya untuk impact-impactnya ke saya ataupun ke teman-teman yang lain. Nah, teman-teman mahasiswa baru, kita udah denger nih kegiatan organisasi dan unit kegiatan mahasiswa yang Kak Adam ikutin selama kuliah 5 semester di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi teman-teman mahasiswa baru jangan takut bahwa kamu kuliah ini cuman kuliah doang, tapi teman-teman bisa ikut berbagai kegiatan yang ada di kampus. Tapi mungkin teman-teman mahasiswa baru pasti punya pertanyaan nih, kalau misalnya ikutin kegiatan yang banyak ini yang tadi kayak Kak Adam ikutin, gimana sih Kak cara bagi waktunya sama perkuliahan selama 5 semester ini Kak? Wah, mungkin aku juga pengen berbagi perspektif nih, kalau misalkan untuk membagi waktu itu kan salah satu tujuannya untuk menunjang produktivitas kita supaya kita bisa bergerak secara proporsional di kegiatan-kegiatan yang kita ikuti selain aktivitas kuliah. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke manajemen waktu, untuk menunjang produktivitas ini teman-teman juga butuh yang namanya manajemen fokus dan juga manajemen energi. Apa maksudnya manajemen fokus? Kan kita sering banget nih terdistraksi, fokus kita kebagi ke 1, 2, 3 hal, padahal di kuliah maupun di organisasi kita tuh butuh banget untuk mencurahkan isi pikiran kita. Nah, jadi gimana caranya dengan manajemen fokus itu kita bisa manage nih atau ngatur fokus kita ke bidang-bidang yang kita geluti. Selain daripada manajemen fokus, ada juga manajemen energi teman-teman. Karena kita ini mobilitasnya tinggi ya, harus ke sana, harus ke sini, harus setelah kegiatan ini ada kegiatan itu. Jadi gimana caranya supaya teman-teman bisa ngatur ngelola energi teman-teman supaya bisa maksimal di setiap kegiatan yang teman-teman ikuti. Jadi kuncinya itu, dan juga baru kita masuk ke manajemen waktu. Nah, untuk manajemen waktu ini mungkin tips and triknya ya, kurang lebih yang paling penting teman-teman sebenarnya harus komitmen terlebih dahulu atas waktu yang teman-teman alokasikan atau waktu yang teman-teman atur untuk kuliah maupun organisasi itu. Nah, terus kalau kita ngomongin manajemen waktu berarti kan kita juga ngomongin manajemen prioritas. Jadi gimana sih kita membagi semua itu? Yang pertama, aku coba berbagi perspektif. Saya coba berbagi perspektif soal ada yang namanya tools atau alat untuk manajemen prioritas, namanya ABC. Nah, A ini dia itu apa yang harus dilakukan sekarang dan memang penting mendesak gitu ya, jadi lakukan sekarang. Nah, untuk B ini apa yang harus dilakukan namun jangka waktunya masih bisa ditolerir, akhirnya ya sudah kita rencanakan ulang. Dan yang ketiga ini apa yang harus kita lakukan tapi tidak ada konsekuensi sama sekali ketika kita tidak melakukannya, maka itu coba dieliminasi atau diakhirkan. Nah, untuk manage itu semua memang butuh pembiasaan teman-teman, butuh pembiasaan untuk ngaplikasiin itu. Tapi tips yang paling efektif dan efisien adalah teman-teman coba mungkin pahamin dulu nih kegiatan teman-teman itu apa. Setelah teman-teman memahami kegiatan teman-teman, coba teman-teman prioritasin mana sih yang lebih penting. Nah, yang lebih penting ini harus teman-teman eksekusi saat itu juga. Lalu gimana? Ada yang penting tapi sekiranya itu kurang mendesak dan masih ada jangka waktu panjang, coba teman-teman rencanakan ulang. Nah, terus habis itu mungkin kan kita juga punya kebutuhan untuk refreshing, untuk nonton Netflix ya kalau orang-orang sekarang, ataupun kalau saya sih Disney Plus ya, karena saya cinta Marvel gitu kan. Self time gitu ya. Iya, self time, betul banget. Jadi untuk itu ya teman-teman perlu ini aja. Yang penting setelah teman-teman punya prioritas yang jelas, habis itu juga untuk agenda
yang bisa direncanakan ulang itu juga sudah jadi, baru teman-teman silahkan lakukan self time teman-teman. Mungkin kayak gitu dulu. Wah, banyak banget nih tips and trick sama insight yang teman-teman mahasiswa baru masih bertanya-tanya gimana nantinya kita menghadapi kehidupan perkuliahan dan nantinya kalau kita join organisasi dan unit kegiatan mahasiswa lainnya. Karena teman-teman nih, sebagai mahasiswa yang tidak hanya kita ikut kegiatan perkuliahan, tapi kita juga harus kontributif terhadap kegiatan-kegiatan di kampus yang nantinya pastinya manfaatnya akan balik lagi ke diri kita sendiri ya teman-teman. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin masalah kontribusi kita sebagai mahasiswa untuk kampus, tapi aku mau tanya nih Kak, prestatif apa nih yang Kak Adam udah dapetin atau achievement apa deh yang Kak Adam dapet selama kuliah di jurusan hubungan internasional Visipol UMY ini Kak? Saya tuh pernah dapat quotes gitulah teman-teman dari mahasiswa berprestasi di UMY gitu. Jadi memang prestasi itu penting banget buat kita. Apa yang kita capai itu sangat penting gitu untuk diapresiasi. Tapi yang lebih penting lagi adalah dari prestasi itu bukan hanya untuk mencari sensasi, tapi memang benar-benar dijadikan sebagai wadah untuk peningkatan diri, pengembangan diri, juga untuk nantinya berkontribusi. Kembali lagi ke kontribusi teman-teman. Nah, kalau saya pribadi untuk di prestasi mungkin ya, alhamdulillah saya juga sudah banyak explore gitu dan ikut berbagai lomba. Saya pertama kali ikut lomba itu saat semester 1 nih KIMI. Saat itu mungkin saya juga nggak pro-pro banget, tapi disuruh nih, didorong dan dikasih semangat sama kakak-kakak kita nih. Saat itu saya lombanya pun terbilang unik untuk anak yang semester 1, saya ikut lomba debat bahasa Arab gitu. Dan itu posisinya masih offline atau masih belum ada nih covid-covidan, jadi saya berangkat keluar kota dan itu asik banget. Nah, setelah itu baru explore juga di lomba-lomba lain selain lomba debat ya, baik debat dalam bahasa Indonesia juga gitu. Saya juga ikut dalam beberapa konferensi gitu ya, dalam beberapa konferensi summit gitu, seperti saya baru-baru ini ikut Future Leader Summit gitu. Dan ya selain itu juga lomba-lomba yang pemenuhan minat bakat kayak ada karya tulis juga, kemudian juga ada beberapa lomba kayak tahfidz, kemudian ya semacamnya lah teman-teman. Mungkin itu kalau misalkan lomba. Dan untuk melatih pengkaryaan kita juga alhamdulillah kemarin IMM Visipol itu sempat nerbitin buku dan alhamdulillah saya juga terlibat untuk penulisnya. Jadi asik banget nih teman-teman kalau misalkan kita punya wujud pengembangan diri yang bisa ngekontribusinya tuh bukan cuma untuk diri kita aja. Kayak gitu sih Kak Emi. Jadi nih teman-teman, kita habis berbincang-bincang tentang pengalaman prestasi yang Kak Adam dapetin selama kuliah, walaupun selain dia sibuk nih, kalau orang-orang mandang gitu kan, apa nih sibuk kegiatan terus tapi nggak ada prestasinya, tapi Kak Adam sendiri sudah membuktikan bahwa tentang tips and trick dan insight tentang manajemen yang Kak Adam kasih tahu ke kita semua ternyata bisa membuktikan bahwa dengan ikut kegiatan organisasi dan prestasi itu masih bisa jadi prioritas Kak Adam nih. Dan selanjutnya untuk mahasiswa sendiri, kita kan namanya mahasiswa nih, udah jadi maha dari semua siswa yang dari tingkatan TK mungkin, SD, SMP, SMA, dan sekarang kita udah jadi maha. Dan ketika kita nantinya lulus dari mahasiswa ini, kita yang akan jadi masyarakat. Nah, sebelum kita turun ke masyarakat sendiri, mahasiswa sendiri pastinya sudah memiliki peran nih Kak untuk di masyarakat tersendiri. Dan menurut Kak Adam nih, sebagai mahasiswa, peran apa sih yang bisa mahasiswa beri untuk masyarakat gitu Kak? Oke,
Ini menarik banget sih sebenarnya pertanyaannya Kak Ime. Kalau tadi di awal kita udah bahas secara secara singkat dan umum apa itu pengertian mahasiswa. Nah, sekarang kita bakal bahas secara definitif nih. Apa sih pengertian benar-benar mahasiswa? Karena kalau kita korelasikan dengan pertanyaan atau kita sambungkan dengan pertanyaan yang ditanya Kak Ime tadi, peran mahasiswa dalam masyarakat, ya mahasiswa itu bagian kesatuan dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau bahasa kerennya tuh bagian integral lah, satu kesatuan sama masyarakat itu sendiri. Namun ada beberapa aspek yang mahasiswa punya privilege di situ sehingga dia harus memantik atau punya kontribusi lebih di bidang-bidang ini. Yang pertama itu mahasiswa sebagai social control atau pengawal sosial. Jadi mahasiswa ini kan punya nih pandangan-pandangan ideal dari apa yang didapatkan di kuliah maupun di luar kuliah. Akhirnya dia punya pandangan-pandangan ideal soal kondisi masyarakat. Nah, itu gimana caranya mahasiswa bisa mengaplikasikan pandangan-pandangan ideal itu menjadi nyata? Nah, itu bisa melalui beberapa platform atau beberapa wadah sih. Bisa melalui organisasi, bisa melalui kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, selain dari social control, mahasiswa juga berperan sebagai iron stock atau generasi penerus. Kenapa generasi penerus sih? Karena mahasiswa ini diharapkan sebagai aktor-aktor untuk meneruskan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, baik dari bapak kita, terus kakek kita, dan pendahulu-pendahulunya. Sehingga yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa ke depan adalah mahasiswa-mahasiswa ini gitu. Ya tentu dengan beberapa pertimbangan seperti mahasiswa ya tadi dia sudah memiliki sosialisasi tentang keadaan ideal kondisi realita di bangsa ini itu sendiri. Kemudian selain itu juga mahasiswa sebagai moral force atau generasi yang menjaga moral gitulah bahasanya. Dengan pendidikan, dengan konsekuensi dia itu sebagai orang yang terdidik, maka dia pun harus mendidik. Nah, mendidik pun juga bukan hanya mendidik secara mentransferkan ilmu, tapi bagaimana mentransferkan keteladanan melalui moral-moral tadi, dari akhlak, dari kesusilaan, dan lain semacamnya gitu. Dan yang terakhir, walaupun ini walaupun ini maksudnya terakhir bukan sebagai pembatas peran mahasiswa ya, tapi setidaknya poin ini yang perlu mahasiswa tahu akan perannya, yakni sebagai agent of change atau yang sering banget kita dengar. Agent of change ini generasi pengubah. Jadi ya gimana caranya kita ini sebagai agen-agen perubahan, kita ini mampu membawa Indonesia ini sebagai negeri kita ataupun lingkungan, minimal dari lingkungan terkecil untuk menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Jadi itu semuanya ditujukan sebagai fungsinya social engineering atau rekayasa sosial, sehingga teman-teman bisa nih untuk mulai hal-hal tadi dengan teman-teman maksimalkan studi teman-teman di perkuliahan gitu ya, maksimalkan kontribusi di organisasi maupun juga teman-teman silakan untuk belajar seluas-luasnya gitu, explore lah seluas-luasnya. Setelah kita mendengar perspektif Kak Adam nih, dari perspektif Kak Adam tentang peran mahasiswa ke dalam masyarakat itu apa aja, aku nih mau ngingetin lagi bahwa mahasiswa itu bukan hanya nantinya hanya sibuk untuk perkuliahan aja, tapi aku ingin teman-teman juga bisa kontribusi langsung ke masyarakat, karena sesuai yang tadi perkataan Kak Adam bahwa kita juga sebenarnya sudah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri ya Kak. Dan gimana caranya kita sebagai mahasiswa itu menjadi agent of change-nya di masyarakat itu sendiri. Nah, telah sampai nih Kak ke penutup dari acara ini, karena kita juga bergelut dengan waktu ya Kak. Aku pengen dari Kak Adam ini nyampein pesan dan kesan untuk mahasiswa baru nih yang nantinya mungkin jadi mahasiswa itu salah satu hal baru untuk mereka yang tadi udah kita perbincangkan. Nantinya mereka akan menemukan kegiatan baru, kegiatan kampus, dan nantinya kesiapan mereka juga sebagai mahasiswa yang berperan di masyarakat gitu Kak. Oke, setelah kita mungkin ngomongin yang tadi ya.
sampai pada kesimpulan sebenarnya teman-teman. Teman-teman silahkan menikmati gitu ya, dan memanfaatkan masa kuliah ini. Masa kuliah itu mungkin kalau jenjangnya S1 itu nggak lama teman-teman. Rata-rata orang ada di jenjang ini selama 4 tahun. Oke, kalau misalkan teman-teman itu pilihan mau lebih mau kurang ya gitu ya, mau lebih dari itu ataupun cepat dari itu pilihan teman-teman. Tapi yang pasti teman-teman silahkan nikmati dan manfaatkan masa kampus sebaik-baiknya gitu. Selain itu juga teman-teman harus coba untuk jadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap studi teman-teman, karena mau nggak mau teman-teman ini sedang belajar di perguruan tinggi. Nah, jadi teman-teman pun harus bertanggung jawab terhadap studi di perguruan tinggi teman-teman itu sendiri, di universitas teman-teman. Sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya harus bertanggung jawab atas hal itu. Nah, terus yang terakhir, jadilah kita nih setelah menikmati juga memanfaatkan masa kampus dan juga bertanggung jawab atas apa yang kita geluti sebagai mahasiswa, sampai pada kesimpulannya untuk jadi pribadi yang berguna bagi lingkungan kita. Dari lingkungan terkecil aja, siapa tahu dan semoga aja teman-teman bisa meluaskan manfaat yang lebih besar lagi ke depannya. Nah, jadi mungkin itu. Dan untuk terakhir deh, tadi kan mungkin ya kesan pesan. Dan yang terakhir, gimana sih teman-teman ini membangun growth mindset ataupun mindset yang tumbuh terus menerus. Jadi teman-teman open mind, habis itu juga moderat gitu ya. Dan kalau bisa teman-teman harus memahami bahwa teman-teman itu belajar bukan hanya di waktu-waktu tertentu, bukan hanya saat kuliah saja, tapi semua hal aktivitas yang teman-teman lakukan itu adalah bagian dari pembelajaran teman-teman itu sendiri. Nah, jadi saya punya moto saya itu belajar memaknai dan memaknai belajar. Jadi gimana kita belajar memaknai atas realita-realita yang ada, kita belajar memaknai hal-hal yang kita lalui, hal-hal yang telah kita dapatkan gitu ya. Dan juga kita memaknai belajar itu, bahwa belajar bukan hanya terbatas pada ruang dan waktu, tapi belajar itu kalau dalam pepatah Arab ya, talabul ilmi minal mahdi lalahdi, dari buayan hingga liang lahat. Dan itulah yang harus kita terus jadikan motivasi buat diri kita. Dan malah terakhir lagi nih. Nggak apa-apa kan ya? Soalnya semangat banget nih untuk berbagi pengalaman dan perspektif sama teman-teman semua. Dan terakhir adalah nggak cukup jadi manusia yang baik, tapi jadi sebaik-baik manusia. Ini lagi aku juga quotes-nya dari hadis Nabi ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi itu. Jadi kalau kita hanya menjadi manusia baik, kita belum bisa nih bermanfaat untuk orang yang lainnya. Tapi sebaik-baik manusia kita dapat predikat itu ketika kita bisa menjadikan manfaat bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk sekitar. Mungkin itu kayaknya. Banyak banget nih poin pesan yang bisa teman-teman maba tanamkan dalam hatinya untuk siap-siap menjadi mahasiswa baru dan bersiap-siap juga untuk bertemu dengan kegiatan perkuliahan nantinya. Nah, mungkin semoga perbincangan saya dan Kak Adam sebagai bintang tamu ini banyak banget bisa diambil manfaatnya untuk teman-teman sebagai insight dan poin-poin yang harus teman-teman siapkan. Karena kita juga pertemuan kita kali ini terbatas dengan waktu ya Kak, padahal perbincangan kali itu seru banget teman-teman kalau masih kita lanjutin, tapi karena kita ada waktu yang terus berjalan, mungkin cukup sekian dari kami. Fastabillahi bisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.